Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar operasi hitung bentuk aljabar. Tapi kita di video ini fokus di bentuk dan unsur-unsur aljabar. Oke, kita buat lebih tebal. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memuat variabel-variabel, kata kuncinya di variabel, yang belum diketahui nilainya. Kita pakai ini aja. Belum diketahui nilainya. Variabel belum diketahui nilainya. Oke, contoh. Ani akan membuat papan pengumuman berbentuk persegi panjang dengan ukuran persegi panjang ya. Persegi panjang itu panjang gitu. Dengan ukuran panjang 10 cm. Panjangnya 10 cm. Oh, bukan. Panjangnya 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Jadi, panjangnya kalau dikurangi lebar, itu sama dengan 10. Gitu. Kan lebih panjang. Jika ukuran lebarnya dimisalkan X, andai lebarnya X, panjang dikurangi X sama dengan 10. Maka ukuran panjangnya adalah X plus 10. Ya kan? Ini panjangnya. Biar X-nya ini ke sini, ini ditambah. Terlalu tebal. Ditambah X, jadinya habis. Tapi ini harus ditambah X juga. Jadinya, atau bisa dibalik 10 tambah X, bisa X tambah 10. Itu. 10 plus X. Sama juga X plus 10. Itu kan? X plus 10 adalah suatu bentuk aljabar. Kenapa? Karena ada variabel. X ini namanya variabel yang tidak diketahui berapa nilainya. Contoh lain dari bentuk aljabar. 5P. P ini variabel. Tidak tahu berapa nilainya. 2 min 2AB plus B. A ini variabel. Nggak tahu berapa nilainya. B ini variabel. Nggak tahu berapa nilainya. Ini juga nggak tahu. 3M min dikurangi M N pangkat 2 ditambah 7N. Ini variabel tidak diketahui berapa. Ini variabel tidak diketahui berapa. Ini juga nggak diketahui berapa. Itu namanya aljabar. Nanti di antara yang dilakukan dalam aljabar adalah bagaimana untuk mengetahui ini. Mengetahui variabel yang tidak diketahui. Gitu. Aljabar itu sebenarnya konsep dari Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi itu kalau sekarang dikenalnya dengan algoritma. Jadi ini di antara ilmu yang penting. Oke, itu namanya aljabar. Maka di dalam aljabar itu ada namanya variabel. Oke, 1 variabel. 2 konstanta. 3 koefisien. Dan 4 faktor. Oke. Coba perhatikan bentuk aljabar berikut. 7PQ ditambah 5P dikurangi 2Q ditambah 25PQ ditambah 12. Nah, variabel pada suatu bentuk aljabar adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Pada XY, X dan Y disebut variabel. Jadi ini variabel, nggak diketahui bilangannya. Intinya variabel itu ya huruf gitu aja.
P variabel, Q variabel, PQ variabel. Gitu. Oke, selain variabel ada namanya konstanta. Konstanta itu adalah suatu suku ya, suku pada bentuk aljabar yang berupa suatu bilangan dan tidak memuat variabel pada bentuk aljabar tersebut. 12 disebut konstanta. Nih, yang tidak ada variabelnya. Nah, ini namanya, kita coba, ini namanya konstanta. Konstanta. Gak ada variabelnya. Kita buat beda. Ini namanya konstanta. Kalau ini namanya variabel. Selain konstanta dan variabel, ada namanya koefisien. Kalau konstanta bilangan tidak memuat variabel. Kalau koefisien bilangan yang memuat variabel, gitu. Dari suatu suku pada bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar tersebut, ini maksudnya 7PQ, 7. Kita pakai warna yang lain biar beda. Ini namanya koefisien. Koefisien. Karena bilangan ada variabelnya. Kalau nggak ada variabelnya, namanya konstanta. Koefisien. Oke. Dan terakhir ada namanya faktor pada bentuk aljabar. Adalah bilangan serta variabel yang menyusun suatu suku pada bentuk aljabar. Suku 7PQ pakai warna yang lain. 7PQ mana ini? Nah, ini 7PQ itu faktornya 7P Q itu. 7P kali Q atau 7Q kali P atau 7 kali PQ atau 1 kali 7PQ gitu. Maka 1, 7, 7PQ, 7Q, PQ, dan 7PQ disebut sebagai faktor dari 7PQ. Jadi 7PQ kan? 7PQ. Ini bisa dipecah bagaimana? Ini artinya 7 kali P kali Q gitu. Bisa 7P kali Q. Bisa 7 kali P Q. Bisa 7 kali P kali Q. Yang paling kecil. Bisa kali 1 tetap saja. Ini namanya faktor. Jadi diurai lagi. Tuh. Jadi kita sudah tahu namanya variabel. Itu hurufnya yang belum diketahui nilainya. Konstanta itu bilangan yang tidak ada variabelnya. Koefisien bilangan yang ada variabelnya. Faktor ketika sukunya diurai. Gitu. Kemudian, kita lanjut pada suku pada bentuk aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada suatu bentuk aljabar. Ini suku ya. Ini kan faktor ketika diuraikan tadi kan. Faktor itu ketika ini 7P I itu.
Tapi ketika ini jadi gimana ya, pakai satu kesatuan, warna inilah. Ini namanya suku. Ini namanya suku. Ini namanya suku. Suku termasuk minnya ya. Min 2Q 1 suku. 2 5PQ 1 suku. 12 ini suku. Berarti ada berapa suku? 1 2 3 4, ada 5 suku. Begitu. Nih, coba lihat. 7P adalah bentuk aljabar satu suku. 10P plus 3 adalah bentuk aljabar dengan 2 suku. Ini 1, 2. Kan? 1, 2. Jadi ketika ada plus atau min, itu sudah beda suku. Ini 6PQ plus 9P pangkat 2 dikurangi 12 adalah bentuk aljabar dengan 3 suku. Trinom. Ada binom, 2 suku. Trinom. 3 suku. 1, 2, 3. Suku 6PQ, suku 9P pangkat 2, suku min 12. Ingat ketika min harus diikutkan. Bentuk aljabar yang memuat banyak suku disebut polinom. Kalau satu ya satu saja. Kalau 2 binom. Kalau 3 trinom. Kalau banyak polinom. Suku sejenis adalah suku-suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Ketika variabelnya sama, itu satu suku. Lihat. Ini sama-sama PQ kan? Berarti ini satu suku. Ini beda suku, ini P, ini Q, beda suku. Itu ya. Kalau ini tadi pangkatnya juga harus yang sama. Kalau beda pangkatnya tidak. Kita lihat contohnya. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. 3XY plus 12X min 5X pangkat 2Y plus 6XY plus 11Y. Mana yang satu suku? Ini ya, sama-sama XY. Ya kan? Variabelnya sama. Ini beda, nggak ada yang sama. Ini X, ini Y. Ini kenapa beda? Karena pangkatnya beda. Pangkatnya beda, bukan satu suku. Gitu. Maka 3XY dan 6XY disebut suku sejenis. Sedangkan 3XY dan 5X pangkat 2Y bukan suku sejenis. Jadi itu tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Bentuknya ada variabelnya, itu intinya ya, ada variabelnya. Nanti selain variabel ada namanya konstanta ketika bilangan saja. Koefisien bilangan yang bersama variabel, dan faktor ketika satu suku dipecah. Dan suku itu ketika dipisah dengan plus min plus, itu jadinya beda suku. Iya, masing-masing suku. Ketika variabelnya sama, ini suku sejenis, maka ini bisa langsung ditambah. 3XY ditambah 6XY, 6 tambah 3 bisa jadi 9XY. Tuh, sama dengan 5 buku tambah 3 buku tambah 6 buku, 9 buku. Tapi kalau 3 buku ditambah 6 pensil, tidak bisa jadi 9, tetap 3 buku dan 6 pensil.